Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like dan di subscribe ya guys. Halo guys, kita sekarang akan mengunjungi Hachiko, di mana seekor anjing yang sangat melegenda ya. Monumen foto patung anjing yang diambil dari cerita kisah nyata yang ada di Jepang. Jadi saya baru menuju ke lokasi dan sangat tidak mendukung ya untuk mengambil video. Jadi saya ambil video di bawah payung ya. Oke, ketemu lagi sama saya dan sekarang saya berada di Tokyo yang di Shibuya ya namanya. Kita lagi berada di Shibuya, di mana tempat yang kita kunjungi sekarang ini adalah tempat monumen seekor anjing yang setia yang menunggu tuannya di dekat rel kereta api yang biasa dia tempatnya menunggu sampai dia meninggal ya, menunggu di sini ya. Karena pas anjing tersebut menunggu tuannya saat naik kereta api, tuannya tidak kunjung datang. Tanpa pengetahuan anjingnya, tuannya itu sudah meninggal karena serangan jantung ya. Ini patungnya Hachiko yang sedang menunggu tuannya. Kasihan ya, selama 9 tahun 9 bulan 15 hari dia menunggu tuannya tak kunjung datang ya. Dan pada akhirnya dia meninggal di sini dan dibuatkan patung di sini dengan sumbangan yang terkumpul pada hari itu ya. Dan semasa hidupnya pun anjing ini sering ditemani oleh orang-orang yang berkunjung di sini sambil menunggu tuannya. Biasanya pukul 3 sore tuannya datang dari kampus dan sudah ditunggu oleh Hachiko di sini ya. Dan tak jarang para pengunjung sering datang ke sini hanya untuk menemani Hachiko untuk menunggu tuannya di kala itu. Dan alhasil tidak sampai di situ saja. Begitu Hachiko meninggal pada tahun 1935 dan setelah didirikannya patung Hachiko di sini, para pengunjung juga masih sering melakukan kunjungan dan sambil mengabadikan momen ataupun mengambil foto di sebuah patung ini ya. Kasihan banget ya, selama 9 tahun 9 bulan 15 hari dia menunggu tuannya di sini hingga akhirnya dia meninggal di dekat jalan stasiun sini dan akhirnya diangkat menjadikan sebuah patung. Dan dari ceritanya Hachiko ini banyak dijadikan sebuah komik ataupun diangkat ke sebuah film Hollywood ya, untuk melambangkan sebuah kesetiaan. Dia lahir tahun 1923 dan dia diasuh oleh tuannya yang bernama Profesor Ueno. Diasuh pada tahun 1924. Pada kala itu dia baru berumur 1 tahun ya. Dan pada tahun 1924 Hachiko bersama tuannya melakukan rutinitas setiap hari, berangkat dari rumah ke sini jalan kaki untuk mengantar tuannya naik ke sebuah kereta untuk berangkat kepergian ke kampusnya. Dan pukul 3 sore biasanya tuannya datang dan sudah ditunggu oleh Hachiko di sini ya. Dan pada tahun 1925 Hachiko tidak sadar ya ketika dia hari terakhir mengantar tuannya ke sini ke stasiun kereta Shibuya ini untuk mengantar tuannya pergi ke kampus seperti biasa, dan tanpa ditahu tuannya Hachiko ini sudah meninggal atau wafat ya, tuannya yang bernama Profesor Ueno.
tanpa sepengetahuan Hachiko. Karena Hachiko tidak tahu tuannya meninggal, Hachiko pun menunggu sampai malam hari. Dan ketika malam hari dia pulang ke rumahnya dan kembali lagi besok paginya di sini. Dan dilakukan setiap hari selama 9 tahun, 9 bulan, 15 hari ya. Hachiko ini adalah seekor anjing Akita yang terlahir di Odate pada tahun 1923 ya. Dan diadopsi oleh Tuan Profesor Ueno pada tahun 1924. Dan Profesor Ueno meninggal pada tahun 1925. Dan selama si Hachiko ini menunggu di stasiun kereta ini, awal mulanya para pekerja stasiun dan para pengunjung menganggap remeh dan diacuhkan begitu saja, dan tanpa disadari sebenarnya Hachiko sedang menunggu tuannya selama bertahun-tahun ya. Dan pada akhirnya pada tahun 1932 ya, ada mantan mahasiswa dari Profesor Ueno yang tertarik saat mendengar berita bahwa ada seekor anjing yang bernama Hachiko yang bekas peliharaan mantan dosennya. Dan pada akhirnya mantan mahasiswa profesor tersebut mendatangi stasiun Shibuya untuk melihat berita Hachiko, apakah itu benar terjadi ataupun hanya sekedar kabar berita doang gitu. Dan alhasil ketika mantan mahasiswa profesor ini ketika berkunjung ke Shibuya dan mengecek di tempat biasanya dia menunggu tuannya, benar saja Hachiko sedang menunggu tuannya di sini. Dan pada akhirnya mahasiswa tersebut ikut menemani Hachiko di sini menunggu tuannya sampai malam hari. Dan ketika malam hari tiba, si Hachiko ini pulang ke sebuah rumah yang dimana rumah itu diketahui milik mantan tukang kebun Profesor Ueno ya. Saat itu mahasiswa tersebut langsung mencari informasi kepada mantan tukang kebun Profesor Ueno tersebut tentang cerita Hachiko di masa hidupnya. Dan setelah didapat cerita Hachiko di masa hidupnya, si mantan mahasiswa dari profesor ini membuat artikel dan diterbitkan di berita nasional. Dan setelah artikel tersebut diterbitkan di berita nasional, akhirnya berita tersebut sangat populer di Jepang, bahkan sangat mencuri perhatian dunia. Akhirnya para wisatawan banyak yang berkunjung ke tempat ini hanya untuk menyaksikan Hachiko yang sedang menunggu tuannya. Akhirnya terkumpul sebuah sumbangan ataupun donasi untuk melakukan pembangunan patung untuk mengenang sebuah perjuangan Hachiko semasa hidupnya yang melambangkan kesetiaan yang sangat mencuri perhatian dunia kala itu. Dan dari sumbangan tersebut akhirnya sebuah patung yang berbahan perunggu berhasil didirikan kala itu di sini. Dan tidak selang beberapa lama jenazahnya didapat di jalanan di sekitar eki stasiun ini. Dan setelah dilanda Perang Dunia Kedua, akhirnya patung perunggu Hachiko ini dilebur kembali untuk dijadikan bahan peluru. Nah, waktu itu kehabisan bahan peluru atau bagaimana saya tidak tahu, atau kehabisan biaya atau bagaimana saya juga kurang paham. Dan pada akhirnya setelah Perang Dunia berakhir, kembali didirikannya patung untuk mengganti patung sebelumnya, patungnya Hachiko yang sebelumnya dilebur ya. Dan patung pengganti tersebut masih ada sampai sekarang ini. Dan ini adalah patungnya ya. Saya bisa dekati sebentar. Di kisah nyatanya di semasa hidupnya berwarna kuning keemasan. Sayang sekali dia menunggu selama 9 tahun, 9 bulan, 15 hari berlalu. Akhirnya anjing ini wafat di tempat ini dan sangat mencuri perhatian dunia ya. Tidak hanya di Jepang tapi dunia. Bahkan dari kisah nyata ini sempat diangkat ke sebuah buku dan juga dijadikan film ya, diangkat ke sebuah film Hollywood ya.
Dan dari terbitnya buku ataupun film tersebut, akhirnya kisah patung ini semakin menjadi lebih populer di dunia ya. Bahkan sampai saat ini masih sangat-sangat populer. Dan ketika wisatawan yang berkunjung tidak asing lagi bahwa mereka sangat-sangat suka mengabadikan momen di patung ini ya. Karena patung ini adalah patung legenda ya, untuk sebuah kesetiaan kepada tuannya. Dan untuk patung ini sudah tentu tidak asing lagi di telinga-telinga masyarakat Jepang. Di masyarakat Jepang manapun ditanya pasti tahu tentang cerita ini, karena cerita ini diambil dari kisah nyata yang terjadi pada tahun 1923 yang saat itu dia lahir sampai dia meninggal 1935, yang diadopsi oleh Profesor Tuan Ueno ya. Dan nama lengkap Profesor Ueno adalah Hidesaburo Ueno ya, yang mengajar ilmu pertanian di Universitas Kekaisaran Tokyo kala itu ya. Dan setelah Profesor Ueno meninggal, Hachiko ini sempat diadopsi oleh majikan yang berbeda-beda teman-teman ya. Namun lokasi rumah pemilik yang terakhir itu terhitung sangat jauh dari kawasan Shibuya teman-teman. Dan tetapi Hachiko berkali-kali berhasil melarikan diri menuju stasiun Shibuya kembali teman-teman, yang dimana tujuannya yang tidak lain adalah menjemput tuannya yang dia tidak tahu tuannya tidak akan pernah datang untuk selamanya teman-teman ya. Dan pada akhirnya salah seorang warga yang tinggal tidak jauh dari stasiun Shibuya lantas mengadopsi Hachiko ini karena merasa tidak tega melihat perjuangan yang gigih untuk kembali ke stasiun tersebut dari lokasi yang amat jauh teman-teman ya. Yang dimana pengadopsi ini yang tidak lain adalah mantan tukang kebun Profesor Ueno sendiri teman-teman ya. Dan setelah diadopsi oleh mantan tukang kebun Profesor Ueno ini, Hachiko diberikan kebebasan untuk pulang pergi ke stasiun Shibuya teman-teman ya. Dan kebebasan ini diberikan yang mungkin karena beliau sangat kasihan melihat Hachiko yang dimana selalu berharap untuk bertemu tuannya dan mendapatkan kasih sayang dari tuannya kembali teman-teman ya. Yang tidak pernah Hachiko ketahui bahwa tuannya sudah tidak akan pernah bisa kembali dan tidak akan pernah lagi bisa menemuinya walaupun ditunggu sampai akhir hayatnya teman-teman ya. Hak adopsi dapat diberikan kepada orang lain karena istri dari Profesor Ueno sendiri tidak bisa memberikan kasih sayang yang sama seperti layaknya Profesor Ueno memberikan kasih sayangnya kepada Hachiko sendiri ya kala itu ya. Dan mungkin setelah Profesor Ueno ini meninggal, Hachiko tidak bisa merasakan kasih sayang yang sama seperti Profesor Ueno berikan kepadanya teman-teman ya. Dan setelah beberapa tahun Hachiko menunggu di stasiun Shibuya, stasiun Shibuya ini sempat mengalami perombakan secara besar, ataupun bisa diartikan stasiun Shibuya ini sempat mengalami renovasi secara besar-besaran kala itu ya. Namun Hachiko sendiri tidak pernah mengurungkan niatnya untuk berhenti menjemput majikannya tersebut teman-teman ya. Hachiko selalu datang pukul 3 sore di stasiun Shibuya sampai larut malam ya teman-teman. Dan kembali lagi rutinitas tersebut diulangi besok harinya ketika pukul 3 sore sehingga larut malam teman-teman ya. Dan setelah Profesor Ueno ini meninggal, Hachiko ini sempat diusir oleh pekerja stasiun ataupun penumpang kereta lainnya teman-teman. Dan itu dilakukan karena mereka tidak tahu bahwa Hachiko saat itu sedang menunggu Profesor Ueno, yang dimana Profesor Ueno adalah majikannya sendiri, yang dimana Hachiko bisa mendapatkan kasih sayang yang penuh dari Profesor Ueno ini sendiri teman-teman ya. Dan setelah mereka tahu apa yang sebenarnya Hachiko lakukan setiap hari di depan stasiun Shibuya, akhirnya para pekerja stasiun dan juga para penumpang kereta lainnya yang menggunakan jalur tersebut menaruh rasa simpati kepada Hachiko sendiri teman-teman ya. Yang tidak jarang setiap harinya baik dari petugas stasiun Shibuya ataupun dari penumpang lainnya sering membawakan jajan ataupun makanan untuk diberikan kepada Hachiko sendiri, karena mereka kasihan kepada Hachiko yang selalu melihat penumpang yang turun dari kereta dan selalu memperhatikan penumpang yang naik turun dari kereta teman-teman ya. Hachiko ini lahir pada tanggal 10 November 1923 hingga meninggal 8 Maret 1935 ya. Dia menunggu majikannya selama 9 tahun 9 bulan 15 hari, dan jadi waktu yang digunakan Hachiko sendiri untuk menunggu majikannya itu kurang lebih hampir 10 tahun ya, boleh dibilang kayak gitu teman-teman ya. Dan saat Hachiko ditemukan meninggal di dekat jalan stasiun Shibuya itu pada tanggal 8 Maret 1935 teman-teman ya. Yang dimana Hachiko pada saat itu baru masuk usia 12 tahun teman-teman. Dan setelah Hachiko
dinyatakan meninggal dan ditemukan di sekitar area stasiun Shibuya, para peneliti juga melakukan penelitian kepada jasad Hachiko sendiri teman-teman ya, yang dimana di dalam perut Hachiko ditemukan 3 tusuk sate ayam bakar teman-teman ya. Dan akan tetapi para peneliti kala itu menyimpulkan bahwa tusuk sate tersebut bukanlah penyebab kematiannya Hachiko sendiri teman-teman ya. Jasadnya Hachiko ini dikremasi dan dimakamkan juga di sebelah makam tuanya teman-teman ya. Dan untuk tubuh bagian luarnya Hachiko kini telah dipajang di Museum Sains Nasional Ueno Tokyo teman-teman ya. Dan patung pertama ini didirikan 1 tahun sebelum Hachiko meninggal teman-teman ya. Dan dilebur kembali saat Perang Dunia Kedua untuk dijadikan bahan amunisi teman-teman ya. Dan di tahun 1948 kembali dibangun di dekat pintu luar stasiun Shibuya, dan di tahun 1981 dipindahkan agak ke tengah teman-teman ya. Dan sejak 1989 dipindahkan lagi berdiri semakin ke kiri dan dari lokasi ketiga di tahun 1981 tersebut teman-teman ya. Dan bahkan daerah patung ini diberi nama daerah Hachiko Hiroba atau bisa diartikan dengan lapangan Hachiko teman-teman. Dan uniknya lagi teman-teman ya, di saat peresmian patung Hachiko ini dengan upacara yang besar di depan stasiun Shibuya, Hachiko juga hadir sebagai tamu utama di upacara tersebut teman-teman ya. Jadi teman-teman jika ingin berfoto di sini aslinya ramai banget teman-teman ya, karena sering jadi meeting point dan tempat ini juga sudah biasa dikenal sebagai tempat pertemuan teman-teman ya. Dan kurang lebihnya informasi yang bisa saya bawakan hari ini kurang lebihnya seperti itu dulu ya teman-teman ya. Kita sambung lagi dengan informasi lainnya di hari selanjutnya ataupun di video selanjutnya teman-teman ya. Dan oke minasan, kono videoを見てくれました。どうもありがとうございました。登録してください。じゃあまたね。